Hai Gemini, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah love relationship, cinta asmara, tarot reading untuk kalian Gemini Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Gemini untuk bulan Februari 2021 ya. Kita akan mulai dari yang single, nanti kita lanjut ke yang couple. Untuk pembicaraan atau topik-topik lain biasanya aku banyak obrolinnya di tarot mingguan. Jadi jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Sebelum aku mulai readingannya, aku akan selalu ingatkan ke kalian bahwa pembacaan ini adalah pembacaan general, dari energi juga general. Jadi jangan dipaksakan kalau memang tidak sesuai. Dan ini bisa resonate, bisa tidak gitu ya. Karena ini bukanlah private reading atau personal reading. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik, vice versa. Dan ya pokoknya jangan dipaksakan lah ya. Jangan dipaksakan. Kalau nggak sesuai dengan situasi kalian, memang ini bukan readingan untuk kalian. Mungkin mau cek moonnya, risingnya, venusnya, dan lain sebagainya. Ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Termasuk kalau misalnya kalian nggak sesuai sama tarot readernya. Ya, kadang-kadang nggak semua orang cocok gitu loh dengan cara tarot reader membacakan. Kalau kamu tidak sesuai sama aku, please silahkan cari yang sesuai ya. Karena apa? Kalau kamu nemuin yang sesuai ya hati kamu akan senang gitu ya, kamunya juga akan enak. Kalau kamu memaksakan sesuatu yang gak sesuai ya pastinya akan gak suka aja gitu. Oke, mari kita lihat ada apa dengan Gemini, ada apa dengan cinta Gemini bulan Februari 2021 single. Two of Wands, the Tower card, Two of Swords in reverse, dan Three of Cup. Oke, tunggu ya. Kita lihat dulu semuanya. Queen of Cup, Ace of Pentacles dalam keadaan terbalik, Page of Swords. Kalau yang aku lihat di sini, kamu tuh lagi berusaha sebenarnya menahan diri ya. Menahan diri, mungkin kamu menghindari gitu ya. Berusaha menghindari konflik. Berusaha menghindari ribut-ribut, berusaha menghindari situasinya semakin kacau gitu. Dan mungkin kamu tahu gitu, kamu melihat adanya tanda-tanda itu gitu loh. Kalau gue ngelakuin sesuatu, kalau gue speak up, kalau gue ladenin, kalau gue jabanin gitu ya, ini bakal jadi runyam gitu. Dan aku ngelihat di sini kamu tuh lebih kayak mungkin menarik diri ya. Kamu lebih mungkin fokus sama diri kamu sendiri. Kamu menghindari keramaian. Lagi Covid, Bo. Ya pokoknya kamu lebih kayak lebih kayak mungkin mengisolasi diri kamu. Di zaman pandemi loh. Tapi anyway, iya kayak kamu nggak terlalu banyak mau gabung sama teman, ngomong pun sama keluarga apa segala macam. Kayak kamu membatasi diri kamu gitu loh. Kamu kayak aku butuh ketenangan. Karena yang aku lihat di sini ada seperti angin topan badai gitu yang terjadi di dalam diri kamu. Kamu lagi goyang, kamu lagi banyak masalah, kamu menyadari gitu ya, gue lagi nggak tenang, gue lagi banyak yang mengganggu kepala gue, banyak yang mengganggu perasaan gue, terutama ke masalah perasaan ya. Dan kamu mungkin agak kurang yakin dengan pilihan kamu gitu loh.
agak kurang yakin mungkin dengan keputusan kamu, agak kurang yakin dengan tindakan kamu. Tapi yang aku lihat mungkin kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh seseorang di sebelumnya. Walaupun hal ini sudah in the past, gitu ya, sudah lewat. Tetapi hal ini banyak sekali memberikan dampak gitu loh. Memberikan dampak kepada diri kamu pada saat ini. Ya terlebih lagi ketidakterimaan itu gitu loh. Kalau kamu pas lagi mikir itu tuh rasanya tuh ya rasa gregetan, rasa gemes, rasa apa, dan kamu ngelihat kayak rasa ketidakterimaan sebenarnya akan perbuatan seseorang terhadap kamu yang kamu anggap ini nggak fair. Dan orang ini kayak tidak mengatakan satu kejujuran. Sehingga kayak kamunya masih butuh itu gitu loh. Kamu masih butuh apa sih sebenarnya yang terjadi? Apa sih sebenarnya yang membuat dia seperti ini? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan why-nya kamu gitu ya. Yang kamu ngerasa itu nggak dapet jawaban. Dan selama itu nggak dapet jawaban, itu tuh agak ganggu gitu loh. Itu agak mengganggu. Tapi kamu mau ngomong juga sama dia, mau apa ya? Ya tapi kan kita udah ngomong. Dia udah seperti itu sama gue. Kita udah nggak ada hubungan gitu kan. Kita udah nggak ada apa-apa. Tapi ya mungkin kamu ada di stage itu gitu ya, ada di stage denial gitu ya. Tetapi buat beberapa dari kamu mungkin kamu berpisah dengan seseorang, tapi itu masih meninggalkan kekentangan di dalam diri kamu, dan rasanya pastinya nggak enak gitu ya. Yang namanya kentang kena tanggung, itu pasti rasanya nggak enak. Jadi kepikiran, beda sama orang yang misalnya oke, putus jelas penyebabnya ini, lu perasaan sama gue udah puas ngomongin apa yang gue pengen ngomongin, dan ini kayak kamu tuh masih punya banyak sekali unek-unek gitu yang pengen kamu omongin sama orang ini, tapi unek-unek itu ketahan gitu loh, sehingga nggak keluar. Kalau dalam film silat bisa amsyong. Aduh. Iya, dan di sini kalau yang aku lihat, kamu sebenarnya gini, ya udahlah, gue udah mau tinggalin dia, gue harus move on nih, gue udah harus fokus sama hidup gue harus fokus sama kerjaan gue harus fokus sama hal-hal yang penting. Tapi some part of yourself still stuck, nyangkut di situ, dan itu kayak agak sulit untuk kamu hiraukan gitu loh, agak sulit juga untuk kamu udah dong jangan kayak gitu loh. Tapi kamu tahu gitu loh, kamu tahu kalau sampai gue ngomong ini akan berakibat ABCDEFG gitu loh, dan kamu udah tahu ini orang kayak apa gitu ya, kamu dengan dia hubungannya seperti apa, dan reaksi dia kurang lebih akan seperti apa, kamu udah tahu, dan kamu mungkin tahu bahwa ya dia saat ini tidak sendiri, dia mungkin saat ini sudah ada seseorang yang lain gitu. Dan mungkin dengan gue berusaha mengkonfront dia dan gue berusaha untuk menjelaskan segala sesuatu is no use, but it it matters to me gitu loh. Ini
ini buat gue secara pribadi, kepuasan gue secara pribadi untuk mendapatkan closure itu, gue tuh butuh untuk ngeluarin si unek-unek yang numpuk ini keluar gitu loh. Tapi kamu tahu gitu loh, dia itu maksudnya bukan sedang apa ya, dia situasi dan kondisinya sekarang itu kurang lebih kamu tahu. Dan kamu tahu bahwa ini nggak akan ada gunanya juga buat apapun gitu loh sebenarnya. Tetapi ini berguna untuk kamu. Dan ini kalau yang aku lihat di sini ya kamu tahu bahwa hal ini tuh ya nggak ada, tapi bukannya nggak ada bergunanya aja, tetapi kamu juga tahu bahwa kok kayaknya it's impossible. Kayaknya gue nggak mungkin juga gitu loh dapat kesempatan itu bisa bicara sama dia secara dewasa, mungkin pasti akan berujung dengan tidak baik. Tapi kayak kamu tuh, gue pengen ngomong gitu loh. Gue pengen ngomong, I need to talk to this person. Dan kamu mungkin ya, entah ini kamu, entah ini orang yang dealing sama kamu. Walaupun kamu single, mungkin ini adalah orang yang di masa lalu kamu. Ini masih ngecek-ngecek gitu loh, masih stalking ya, masih stalking, masih lihat gimana dia gimana dia, sama siapa dia sekarang, bagaimana hidupnya, apa yang dia lakuin dan lain sebagainya. But dude, ini hanya menyakiti kamu makin lebih gitu loh. Dan kadang-kadang kita nggak sadar loh, saat kita melakukan hal ini, kita hanya menambahkan rasa sakit kita dan membuat luka kita berdarah lagi gitu loh. Banyak orang begitu udah putus, begitu udah pisah sama orang, dia pikir dengan melihat hal-hal tersebut itu memuaskan curiosity-nya gitu ya, keingintahuannya dia, ataupun membuat dia setidaknya agak lebih tenang, tetapi tanpa dia sadari, dengan dia melihat apa yang dilakukan orang ini dan lain sebagainya, apalagi kalau dia udah sama orang lain gitu ya, itu tuh seperti mencongkel luka gitu loh. Kayak dulu kalau misalnya anak kecil gitu ya, luka kan suka dilarang, "Jangan dikorekin ya korengnya," gitu kan ya. "Nanti berdarah lagi, luka lagi, susah nanti sembuhnya." Nah, itu seperti itu. Dikorekin, udah mulai kering, dikorekin lagi, berdarah lagi. Itu tanpa kita sadari kita suka ngelakuin itu sama diri kita sendiri. Oke? Jadi biarkanlah luka itu sembuh, ya. Move on. Oke, Gemini, kita lanjut ke yang couple. Oke, Gemini couple, ini adalah readingan untuk kamu Februari 2021. Gemini couple, ada apa cerita cinta kamu untuk Februari 2021? Sorry. Keambilnya kebanyakan, jadi aku harus shuffle dulu sebentar ya. Eight of Pentacles dalam keadaan terbalik. The Empress dalam keadaan terbalik. Six of Swords dalam keadaan terbalik. The World card. Six of Pentacles. Kamu kayak rasanya kayak terlalu banyak masalah, kendala, kesulitan, problem, dan kayak terlalu banyak beban di dalam hubungan ini yang membuat kamu ragu. Mungkin hubungan ini udah makin gak nyaman buat kamu ya, makin gak nyaman
dengan hubungan kamu dan bagaimana hubungan kamu berjalan dengan orang yang kamu dealing saat ini. Kamu mulai tidak nyaman dengan hal-hal yang terjadi dalam hubungan kamu dan kamu kayak udah males gitu loh, udah males untuk berusaha untuk membuat everything's work. Kalau yang aku lihat di sini ya, mungkin buat beberapa dari kamu damage yang terjadi di dalam hubungan ini, kerusakan yang terjadi, luka yang ada di dalam hubungan ini itu sudah terlalu kronis gitu loh. Sudah terlalu kronis dan mungkin ini dia yang membuat ya udah kayaknya sulit ya. Sulit untuk bisa diteruskan. Ada yang menginginkan perpisahan di sini. Ada yang menginginkan perpisahan. Iya, banyak keraguan, banyak ketakutan. Bisa jadi ada satu orang yang ya dengan apa yang dia lakukan meninggalkan trauma yang cukup dalam gitu loh di hati pasangannya. Sehingga untuk dia punya satu kepercayaan terhadap orang ini tuh susah sekali. Tetapi memang yang namanya kepercayaan itu kan bukan diberi ya, tetapi you have to earn it gitu loh. Kamu harus berusaha untuk mendapatkan kepercayaan itu nggak bisa cuma dikasih begitu saja. Apalagi kalau kepercayaan itu sudah diberikan lalu disalahgunakan. Dan mungkin ini udah fatal sekali gitu loh penyalahgunaannya, sehingga orang yang memberikan kepercayaan ini udah nggak percaya sama sekali gitu loh. Sehingga apapun yang dia lakukan dia akan mempertanyakan. Dia akan banyak asumsi, dia akan banyak kecurigaan, dia akan banyak hal-hal yang mungkin pada akhirnya bisa jadi si orang yang sudah melanggar kepercayaan ini jadi ngerasa nggak nyaman. Jadi nggak nyaman gitu loh dengan misalnya handphonenya dicek, gua mau kemana dicek, gua ngobrol sama siapa aja dicek, sosial media gua nge-like orang, apa-apa segala macam gua dipertanyakan. Gua nggak nyaman dong, tetapi kadang-kadang orang tidak mau, ya bukan berarti ini dibilang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, susah juga gitu ya. Tetapi kadang-kadang orang tidak berpikir akibat dari perbuatannya. Dan saat dia melakukan sesuatu dan menanggung akibatnya, dia nggak terima gitu loh. Dia nggak terima diperlakukan seperti itu, padahal sebenarnya dia sendiri yang melakukan hal itu sehingga terjadilah dia nggak bisa dipercaya gitu. Iya, ada yang udah mau give up ini. Ini kalau yang aku lihat, ini bisa jadi kamu gitu loh. Kayak kamu tuh udah nyerah gitu loh. Udah nyerah karena kamu udah nyerah, udah nggak mau berusaha, udah kayak males-malesan, udah karena kamunya sendiri gitu ya. Udah nggak ada mungkin nggak ada harapan gitu ya. Udah tidak mau berharap banyak terhadap pasangan kamu karena udah terlalu banyak. Terlalu banyak yang terjadi, terlalu banyak masalah, terlalu berat gitu loh. Terlalu berat ini biduk hubungan gua itu sudah terlalu banyak dibebani dengan segala rupa hal. Cuman buat beberapa dari kamu mungkin kayak ngerasa ini tinggal tunggu waktu aja gitu loh. Tinggal tunggu waktu aja ini.
Iya, buat beberapa dari kamu aku ngelihat kayak ini spesifik ya. Kayak ada orang yang punya double life. Dan ini udah berlangsung agak cukup cukup lama dan baru ketahuan gitu ya. Double life mungkin buat beberapa dari kamu nggak tahu dan bisa jadi mungkin masa sih ada yang seperti itu. Aku sempat bertemu dengan beberapa klien yang dia setelah beberapa tahun baru tahu bahwa suaminya ternyata sudah ya juga mempunyai hubungan lain gitu loh. Maksudnya udah punya keluarga, udah bahkan udah punya anak juga gitu loh. Dan kadang-kadang ada orang yang apa ya, tidak aware dengan hal-hal tersebut ataupun dikarenakan orang ini pandai memanipulasi ya keadaan dan situasi sehingga ya dia pinter untuk melakukan trik-triknya dia sehingga ya bisa bertahan sampai segitu lama. Karena yang aku lihat di sini seseorang ini mempunyai rahasia yang deep banget. Buat beberapa bisa jadi tahu bahwa pasangannya mungkin eh, ya punya orang lain gitu ya. Tapi itu ada satu rahasia yang besar yang menyakiti dan melukai hubungan ini dengan sangat dalam. Dan ini membuat orang yang disakiti ini ya udah kehilangan harapan, kehilangan gairah, kehilangan hasrat gitu ya. Di dalam hubungan ini ya kayak udah kosong aja. Dan nggak berharap banyak kalau yang aku lihat di sini. Cuman kayak ya berharapnya bahwa setidaknya kamu bisa adil dengan apa yang saya lakukan dan apa yang saya sudah berikan selama ini, kamu bisa adil sama saya. Tapi apa ya, kayak kayak gue nggak punya lagi banyak, gue nggak banyak berharap dengan hubungan ini ataupun dengan pasangan gue. Dan gue nggak mau berusaha apa-apa. Lu yang ngerusakin, ya it's your problem, it's not mine gitu loh. Nah kan, the bottom of the deck is seven of swords. Dan dia mungkin orang yang tidak belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya gitu ya. Tapi aku lihat nih, ya kesalahan yang saat ini terjadi itu kayak mungkin buat beberapa dari kalian unforgivable gitu loh. Tidak termaafkan, sulit untuk dimaafkan. Dan kayak kok kayak nggak ada ya. Gue nggak punya harapan hubungan ini tuh kayak nggak punya harapan ke depan gitu loh. Rasanya seperti itu. Kayak semuanya segala sesuatunya saat ini tuh ya gelap, gue udah nggak tahu lagi gimana lah. Kayak kamu ya, ya apalah yang terjadi kalau memang mau udahan-udahan, kalau mau terus ya at least lo bisa fair gitu loh. Lo bisa fair. Tapi guanya sendiri emotionally kalau yang aku lihat kamu udah give up. Dia ini orang yang banyak strateginya. Lihai kalau yang aku lihat di sini. Lihai. Pinter ngomong. Pandai bicara. Yang pastinya ya orang pandai bicara iya pastinya pandai untuk apa ya?
meyakinkan orang, mempersu orang gitu ya, membuat orang lain, ya itu yang tadi aku bilang gitu loh. Pandai bicara, memanipulasi orang lain agar bisa dia melakukan apa yang dia pengen dan mendapatkan apa yang dia pengen. Tapi lama-lama digituin juga orang pasti ngeh lagi. Kecuali yang bebal gitu. Begitu. Karena yang aku lihat yang satu mungkin masih coba deh karena dia juga nggak pengen juga kehilangan hubungan ini kalau yang aku lihat. Tapi yang sudah merasa terluka ini, ya lu aja yang coba. Gua udah apa kata entar lah gitu loh, kayak begitu rasanya. Mungkin di satu sisi kayak I'm done. Gue udah selesai. Gue udah terlalu banyak ngadepin ini. Gue udah capek gitu loh. Gue udah capek. Tapi dia kayak ada satu orang yang punya ketergantungan gitu loh. Punya ketergantungan terhadap pasangannya. Begitu. Tadi udah dimasukin lagi. Aku lupa apa yang tadi dimasukin. Oke, aku akan baca yang kenceng-kenceng aja ya. Energinya, oke. Tapi mereka tidak harus menjadi zodiak itu. Aku lihat ada energinya Gemini. Oh ya, this is you. Gemini, Virgo. Tapi bisa juga Gemini sama Gemini kan. Ada Taurus, ada Aries, ada Aquarius, ada Pisces, Sagittarius, Capricorn. Itu yang kencang. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.